Anyway. Oke, saya share screen dulu. Ini 43B ya? Oke. Iya, Pak. Nah, ini soal yang tadi. Sistem bendanya pasti kalian sudah sering lihat. Ada massa beban yang ditarik, kemudian ada benda yang meluncur, benda yang diletakkan dengan katrol, kemudian yang terikat, dan seterusnya sama. Jadi ini adalah soal-soal yang dulu sering kalian lihat sekolah. Sekarang kita melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu meninjau sistemnya. Sistem di sini kita tinjau, jadi nanti kata kunci untuk bisa menguasai dinamika itu sebenarnya ini. Dinamika, oh iya, gede banget. 3 piksel. Dinamika itu bisa dengan sederhana kita selesaikan solusinya itu dengan meninjau. Apakah kita perlu melakukan peninjauan di sumbu X atau di sumbu Y atau di keduanya, sumbu X dan sumbu Y. Begini contohnya. Misalkan kalian mau mencari berat. Berat itu kan di sepanjang sumbu Y ya. Atau gaya normal. Gaya normal kan di sepanjang sumbu Y. Maka kita cukup meninjau sumbu Y-nya saja. Sumbu X-nya bisa kita abaikan. Kecuali nanti akan saling berhubungan. Itu sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu Y kita bisa mencari beban, juga bisa mencari gaya normal. Selanjutnya, apa yang ada di sumbu X? Di sumbu X ini kita bisa mendapatkan nilai tegangan misalnya. Tegangan ke kanan atau tegangan ke kiri itu tergantung bagaimana talinya bergerak menarik si beban. Atau juga gaya gesek. Gaya gesek itu bekerja melawan arah penariknya. Jadi penariknya ke kanan, maka gaya geseknya akan ke kiri. Itu bisa ditinjau dari sumbu X. Jadi seperti itu. Gaya gesek dilambangkan dengan F kecil atau bahasa Inggrisnya friction. Jadi seperti ini. Umumnya kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y itu untuk mencari koefisien. Oke, jadi kata kunci untuk semua dinamika, semua soal dinamika yang kelihatan susah-susah itu, sebenarnya kata kuncinya ada 3 ini aja. Apakah kita perlu meninjau di sumbu X, Y, atau X dan Y. Itu overview kita sebelum mengerjakan soal-soal yang beraneka ragam seperti ini. Ada pertanyaan? Tadi sudah ada yang coba mengerjakan? Belum ya? Oke. Setidaknya kalian sudah melihat soal. Kita mulai dari soal nomor 1. Ada benda yang ditarik, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada beban yang ditarik. Ada masanya, gayanya, ada koefisien, ada gravitasi, kemudian yang ditanyakan adalah gaya normal, gaya gesek, dan percepatan benda. Oke, jadi langkah pertama yang paling gampang kita lakukan adalah kita menggambar diagram gaya-gaya yang bekerja. Gaya-gaya yang bekerja di sumbu X dan di sumbu Y. Ini adalah hal pertama yang harus dikerjakan di dinamika, selain vektor. Jadi ini plus vektor ya, semuanya plus vektor. Jadi kalau vektornya itu searah berarti gayanya dijumlahkan. Kalau vektornya beda arah, misalkan tegangan ke kanan, kemudian gaya gesek ke kiri. Karena ini vektornya beda arah, maka saling mengurangkan. Entah itu tegangan mengurangkan gaya gesek atau gaya gesek mengurangkan tegangan. Kemudian misalkan bebannya ke bawah atau weight-nya ke bawah, gaya normalnya ke atas. Ini kan saling menghilangkan juga ya. Vektornya beda, maka mereka saling mengurangkan seperti itu. Kita gambar diagram gaya-gaya yang bekerja atau free body diagram untuk nomor 1. Saya gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Ada apa aja yang di sini di dalam diagram sumbu X sumbu Y ini?
Kalau dari soal nomor 1. Halo? Ada apa aja kalau dari soal? Kita mulai dari sumbu X. Di sumbu X ada gaya apa? Ya udah, saya makan dulu lah. Sambil nunggu kalian. Ada apa aja di sumbu X? Ya, ada apa? F ya Pak, apa? Ya, ada F. F. F-nya arahnya melintang seperti ini. Kemudian ada gaya gesek di sini. F friction, F kecil. Atau mau dibikin lengkap, F gas juga boleh. Nah, gaya ini karena dia letaknya di antara X dan Y, maka kita bisa menghasilkan dua, yaitu Fx dan Fy. Selalu seperti itu. Kalau vektornya ini berada di antara X dan Y, maka kita buat dua, Fx dan Fy. Selanjutnya yang di sumbu Y, itu ada gaya normal. Ini selalu ada gaya normal. Dan berat ke bawah, ini selalu ada. Jadi setidaknya kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak usah, karena diwakilkan Fy dan Fx. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buah gaya. Dan ini tambah sudut lagi. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan diagram gaya-gayanya yang bekerja, kita mencari apa yang ditanyakan. Gaya normal. Oke, gaya normal. Gaya normal itu berada di mana kalau di sumbu? Di sumbu XK atau di sumbu YK? Di sumbu Y, Pak. Ya, di sumbu Y kita akan menemukan Di sumbu Y ada gaya normal. Nah, ini kondisinya tidak bergerak. Ada kata kunci tidak bergerak. Oke. Tidak bergerak itu ini saya langsung aja kasih keywordnya ya. Jadi kalau dia diam, berarti kita pakai hukum 1 Newton. Kalau dia bendanya bergerak, kita pakai hukum 2 Newton. Selalu seperti itu. Kan kalian di dinamika belajar hukum Newton kan? Nah, ini gunanya untuk meninjau sistem. Oke, maka kita pakai persamaan yang ini. Karena bendanya tidak bergerak di situ, F sama dengan 0. Ini saya hapus dulu aja lah. Nanti kalian bingung. Nah, itu satu. Saya bikin sini aja. Diam itu F sama dengan 0. Bergerak itu MA. Diam itu berarti percepatannya 0. Maka di F sama dengan 0. Ini hukum 1, ini hukum 2. Nah, ini aja yang kita pakai. Hukum 3 belum. Maka untuk mencari gaya normal, itu kita meninjaunya melalui sumbu Y, di mana total gaya karena bendanya diam, F sama dengan 0. Kemudian baru kita melihat vektornya. Ada N, ada W. Nah, ada juga Fy.
FY kan ada di sumbu Y kan, jadi ada 3 gaya, ada FY, N, sama W. Sekarang baru kita menyelesaikan vektornya. Yang searah kita jumlahkan, yang beda arah dikurangkan. Jadi persamaannya apa di sini? Gimana? Yang di titik-titik yang saya bikin? FY ya, FY ditambah N dikurang W. Nah, inilah solusinya. Nanti kita akan mendapatkan gaya normal. Yang kita cari gaya normal kan, yang soal nomor A. Maka N sama dengan W dikurangkan dengan FY. Gaya normalnya adalah berapa itu? W berapa W? W itu massa kali gravitasi ya. Sedangkan FY-nya F, kalau Y itu apa? Sin atau cos? sin 50, Pak. Berarti ini 50 ya, 5 kali 10, 50. Kemudian F sin 37, F-nya berapa? 25. 25 sin 37 berapa? 0,6 Pak. 0,6 dikali 25 berapa itu? 15 atau 5? 15, Pak. Berarti ini gaya normalnya adalah 35 Newton. Gampang ya? Jadi yang pertama adalah menggambar diagram gaya, yang kemudian menerapkan apakah kita pakai hukum 1 atau hukum 2 Newton. Kalau bendanya tidak bergerak, maka hukum 1 Newton. Ada pertanyaan? 15, Apa 15? Pak. Iya. Ini 1A. Ada pertanyaan untuk 1A? Tidak ada? Ini untuk kondisi mula-mula ya. Kondisi mula-mulanya dia tidak bergerak. Kita lanjut ke soal 1B. 1B yang ditanyakan adalah gaya gesek. Kalau kita lihat di gambar tadi, diagram gaya tadi, di sini ada fx, kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada fx saja ternyata. Sama yang ke sebelah kiri ada gaya gesek. Yang ditanyakan adalah gaya geseknya. Kemudian setelahnya kalau gaya gesek itu gaya geseknya kinetik. Kinetik. Kalau kinetik berarti artinya bendanya diam atau bergerak. Kinetik. Bergerak. Kalau dia statis, dia berarti diam. Berarti ini bendanya bergerak. Oke, ini sudah kita gambarkan diagram gayanya. Yang kedua adalah menerapkan hukum Newton. Hukum Newton keberapa yang kita pakai? Yang kedua ya, F sama dengan M kali A. Kemudian gaya-gaya yang bekerja di sini, ini berarti yang ini dan yang ini kan cuma ada 2. Berarti apa dikurang apa? Ini bisa dibikin fx dikurang f gesek sama dengan m dikalikan a. Tinggal kita lihat vektornya aja ya. Ini berarti f cos theta. Ini tadi mu n m kali a. Yang kita tanya, yang dicari di sini adalah apanya? Gaya gesek. Oh, ini berarti nggak usah pakai. Oh, nggak susah. Ini terlalu jauh. Gaya gesek tuh rumusnya tadi gimana? Nomor B ya. Gaya gesek tuh ternyata gini aja, pendek. Mu dikalikan n. Mu dikali n berapa? Mu-nya diketahui nggak? Udah ada 0,1. N-nya 35. Berarti gaya geseknya berapa? 0,1 dikalikan 35. Berarti 3,5. Ini gaya gesek. Ini jawaban untuk 1B. Jadi mencari gaya gesek tuh tinggal mengalihkan gaya normal dengan koefisiennya. Ini adalah rumusan umum dari gaya gesek. Kemudian 1C yang ditanyakan adalah percepatan benda. Ini gaya geseknya tadi kita udah tahu. Ini ada M, ada A. Yang kita tanyakan adalah A-nya. Ini bisa kita cari, ini udah diketahui dari nomor B tadi.
M juga kita udah punya nilainya. Tinggal disubstitusi, nanti akan tersisa A sendiri yang belum ada nilainya. Ini nomor 1C jadinya, bukan 1B. Maka F-nya tadi 25, kemudian cos 37, gaya geseknya tadi berapa? 3,5. Masanya 5, dan yang dicari adalah A. 25 cos 37. Cos 37 berapa? 0,8. 0,8. 8, 35, dan 5A. Ini 4/5 dari 25. Berapa 4/5 dari 25? 20 bukan? Iya, Pak. 20 dikurang 3,5. Berapa 20 dikurang 3,5? Ini 20, ini 3,5. 16,5 dikali 5A. Ah, ini gampang ya. Berapa nilai A? 16,5 dibagi 5? 3,1. 3,3, Pak. 3,3. Oh. 3,3, Pak. Inilah nilai percepatan benda. Gampang ya? 1A pakai kondisi dianya mula-mula diam. Kemudian B ini mencari gaya geseknya tinggal dikalikan mu. Dan yang nomor 3, bendanya bergerak. Karena yang kita punya adalah gaya gesek kinetik. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Caranya selalu seperti itu. Menggambarkan diagram gaya. Kemudian menerapkan hukum Newton. 1 atau 2. Sebenarnya gampang. Kalau hukum 1 nggak bisa kita pakai yang kedua. Kalau bendanya diam, berarti 0. Kalau bendanya bergerak, atau yang ditanyakan percepatan, berarti kita pakai hukum kedua. Karena hukum kedua ada A-nya, ada percepatannya. Berarti ini mau nggak mau harus hukum kedua untuk 1C. Nomor 1 tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 2. Sama, kita gambarkan diagram. Saya nggak baca soalnya, langsung menggambar diagramnya aja. Kalau kayak gini berarti X-nya di sini ya. Bidang miringnya kita tuliskan sebagai X dan bidang ke atasnya sebagai Y. Kemudian ada massa. Berarti di sini harus ada berat dan di sini harus ada gaya normal. Ini selalu seperti ini. Dan beratnya itu kemudian ada apa lagi di sini? Ada massa, ada mu, ada mu s, ada mu k. Berarti kalau ada mu berarti ada gaya gesek di sini pasti. Berarti gambarnya sama aja sih sebenarnya. F aja lah, F kecil, pokoknya friction bukan gaya. No. Kemudian ada apa lagi? Cuma ada ini. Cuma ada 3. Tapi nggak mungkin cukup 3 kan? Kalau kita meninjau sumbu X kan kita kurang kalau cuma F1 arah ke kiri doang. Berarti di sini kita butuh gaya. Gaya apa di sini? Gaya apa? Ini WX ya. Sedangkan ini WY. Karena sebenarnya bebannya sendiri itu akan selalu ke bawah seperti ini. Oke, jadi W-nya kita coret. Jadi kita punya 4 gaya. Ada F, ada WX, WY, dan N. Ini adalah semua gaya yang ada. Hal pertama yang perlu kita lakukan sudah kita selesaikan. Kemudian sekarang kita tinggal menggunakan hukum Newtonnya aja. Apakah bendanya diam atau bergerak. Kalau yang 2C ini pasti kita pakai hukum Newton kedua karena ada kata kunci percepatan. Gaya normal, kemudian gaya gesek. Mula-mula pasti bendanya diam. Berarti kita menggunakan hukum 1 Newton dulu untuk yang A. Di mana Fy itu sama dengan 0. Kemudian untuk di sumbu Y, ini kan sumbu Y yang kita tinjau. Itu ada gaya normal dikalikan dengan WY-nya.
Berarti N dikurangkan WY sama dengan 0. WY pakai sin apa pakai cos? Halo, pakai sin atau pakai? Pakai sin, Pak. Nah, ini yang biasanya Sin. salah. Jadi untuk benda miring, kita justru pakai sebaliknya. Kalau dalam bidang dianya mendatar, itu kita pakainya pakai sin. Tapi untuk bidang miring ini biasanya banyak kesalahan di sini. Bidang miring ini ya. Untuk bidang miring, justru yang y-nya kita pakai cos. Ini kebalikan dengan bidang datar. X-nya sin. Penjelasannya ini nanti bisa kalian tanyakan ke dosen matematikanya yang mengajarkan trigonometri. Kenapa seperti itu? Jadi ini pakai cos. Kok jadi theta semua? Jadi N yang kita tanya di nomor A ini N. Jadi kita sisakan N aja. Ini W cos theta. W-nya berapa? 100 dikalikan 10, jadi 1000. Kemudian cos 53. Cos 53 itu 0,6. Jadi 1000 dikali ini 0,6. Oke, normalnya 600. Gitu ya. Gaya gesek tadi yang kayak tadi. Gaya gesek selalu seperti ini, mu n. Kira-kira pakai mu n statis atau mu n kinetik? Pakai mu n yang mana? Karena kita punya dua ya, mu s sama mu k. Pakai yang mana? Yang statis atau yang kinetik? Ini soalnya sama ya. Jadi mencari n dulu, kemudian mencari gaya gesek, kemudian mencari percepatan. Ini juga sama. Mencari n, mencari gaya gesek, kemudian nanti mencari percepatan. Sampai nomor 8 sebenarnya sama. Nanti kalau kalian perhatikan sebenarnya 1 sampai 8 sama aja soalnya. Cuma gambarnya aja beda-beda. Mu n atau mu s? Mu s atau mu k? Hello guys, are you there? Lagi bobo ya? Apalagi kelas pagi. Ya, kita meninjaunya dalam kondisi bendanya diam atau dianya bergerak. Berapa? Ya, ada kata diluncuhkan ya. Jadi untuk semua gaya normal kita boleh pakai gayanya kondisi diam. Jadi gaya normal mana? Gaya normal. Normal itu dikondisikan diam. Diam. Kalau untuk mencari gaya gesek, percepatan dan seterusnya kita meninjau yang di soalnya seperti apa. Dianya pakai gaya kinetik. Maka 0,125 dikalikan 600. Maka jawabannya adalah berapa itu? 0,125 itu 1/8 ya. Kalau kalian belajar TPA, tes potensi akademik, 0,125 ini dibikin 1/8. Benar nggak sih? Di 6/8 itu berapa? 6/8 itu 0,75. 00 jadi 75 Newton. Oke, ini yang B. Kemudian yang C berarti kita tadi ya, yang M kali A. Karena ini sama aja kayak nomor 1. Gaya yang bekerja tadi ada apa aja? Saya lupa gambar. Gini ya. Di sini gaya gesek. Di sini tadi ada WX. Jadi ini FX. Assalamualaikum. Gua butuh matiin satu lantai pengurus yang itu. WX dikurang 11 lah ya. gaya gesek. Butuh waktu setengah jam gua matiin satu lantai.
Kan gue gantinya di situ bermasalah. Dari sini ya. Makanya kabel dibakar. Semuanya. Jadi ini gimana? WX-nya pakai apa? Bentar, lagi ada kericuhan di sini. Buat ngecas dulu. 17. Saya W sin theta dikurang F gesek, Pak. WX ini pakai sin atau pakai cos? Sin, Pak. Ya, W Pakai sin, sin. Pak. Sin berapa Sin tadi ya? theta. Sin berapa tadi? Saya lupa soalnya. Sin 53. Sin theta. F geseknya tadi 75. M-nya 100, yang ditanyakan adalah A. Ini udah ada semua nilainya, tinggal A-nya aja yang belum ada. W-nya tadi 1000. Sin 53 udah dikasih tahu 0,8. 75, 100, yang ditanyakan adalah A. Ini 800 dikurang 75, ini 100 A. Ini berapa? 725 bukan sih? 7,25 Pak. Ya, Iya, Pak. jawabannya adalah 7,25. Gampang ya? Jadi nomor 1 sama dengan soal nomor 2, sama persis jalannya. Cuma gambarnya aja beda. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kalau setidaknya kalian menguasai 2 soal ini aja udah ini luar biasa sekali. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sama ini juga. Meninjaunya dia bergerak. Di sini ada vektornya lebih kompleks lagi. Jadi ini sumbu Y-nya ada 2. Kenapa saya bilang 2? Karena sumbu Y yang pertama ada di sini, sumbu Y kedua ada di sini. Sedangkan ini adalah sumbu X. Ini sumbu Y. 1, ini 2, ini adalah sumbu X. Dimana pasti bendanya akan ada gaya gesek dan ada gaya tegangan. Pertama kita meninjau dari sistem pertama dulu aja lah ya, yang gampang. Sistem kedua, kemudian sistem ketiga. Undo. Untuk sistem Y pertama, kita menemukan apa di sini? Di sini pasti ada beban. Selalu ada beban ke bawah. Selalu ada pembeban. Yang di atasnya pasti ada gaya apa? Apakah ada gaya ke atas? Kalau dia tali, pasti akan selalu ada apa di sini? Ada apa? Apakah gaya normal? Enggak juga. Gaya normalnya malah nanti ada di sini. Dalam kondisi bendanya yang dipengaruhi oleh dasar yang ada groundnya, kita baru menghitung gaya normalnya. Di sini tidak ada groundnya, dianya tergantung. Tergantung di sini berarti di sini bukan gaya normal, tapi adanya tegangan, jadi WT. Sama juga untuk ini. Karena beban pertama ini jadi W1 sama T1. T12 ya lebih tepatnya. Karena ini tegangan yang di sini sama dengan tegangan di sini sama. Jadi WT12, ini W1 aja. Ini W3, yang di sini adalah T23. Tegangan untuk 2 dan tegangan untuk 3. Ini satu lagi diagram gayanya yang ini. Bebannya akan berat ke kanan atau berat ke kiri. Karena bebannya lebih berat di bagian kanan, maka gaya tegangannya akan ke sini. Di sini nanti pasti ada tegangan 23 karena mereka akan bertumpu di sini. Nah, di sini ini tegangan 23, satu dari sumbu X, satu dari sumbu Y. Ini ada tegangan 1 2.
dari bawah dan dari samping. Ini juga tadi 2, 1, 2. Satu lagi ada gaya gesek. Gaya geseknya ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini yang jadi perdebatan kita. Gaya geseknya ke kiri atau ke kanan? Ke Kanan, Pak. kiri. Kenapa ke kiri? Karena bebannya lebih berat ke kanan kan. Jadi dianya menarik ke sini, otomatis gaya gesek kan melawan. Nah, maka gaya geseknya akan di sebelah kiri, sedangkan bebannya menarik ke sebelah kanan. Gaya gesek selalu melawan gaya penariknya. Jadi gaya geseknya. Oke. Jadi kita udah punya banyak, ada T, ada W, ada T, ada. Yang ditanyakan adalah koefisien kinetik. Koefisien kinetik itu pasti ada di gaya gesek, karena gaya gesek itu rumusnya ini kan, mu n. Yang ditanyakan adalah ini nanti. Kita menyelesaikan semuanya, nanti akan mendapatkan mu-nya aja. Jadi menyelesaikan ini untuk mendapatkan nilai T, menyelesaikan ini untuk mendapatkan nilai T23. T23 nanti dimasukkan ke sini dan ke sini, nanti tersisalah F-nya aja. F-nya aja nanti yang kita dapatkan nilai mu-nya. Oke, ini kompleks ya, padahal gampang sih. Dari ininya dulu. Bendanya diam atau bergerak? Bendanya harusnya bergerak karena bebannya berat sebelah. Berat sebelah. Dimana nanti bendanya akan bergerak dari sini ke sana. Gitu kan? Karena ini beratnya ke sebelah kanan. Otomatis yang ini, yang T12, ini bendanya bergerak ya. F sama dengan M kali A. Yang mana menarik yang mana? Ini berarti T menarik W, karena T-nya kan ke arah sana. Sedangkan W-nya ke bawah. Berarti ini T12 dikurangkan W sama dengan M kali A. Maka kita mencari T12 dulu untuk nanti dipindahkan ke sini. Begitupun juga nanti mencari T23 untuk dipindahkan ke sini. Jadi ada 3 nanti yang untuk diselesaikan. Ini MA, sedangkan W itu MG. Berarti berapa ini? M-nya itu, masanya itu M besar. Sedangkan percepatannya itu 0,5. Jadi ini 0,5 M. Sedangkan M-nya 10. Oh ini plus ya, sorry. 10 M. Jadi 10,5 M untuk yang bagian T12. Ini udah. Sekarang kita mencari yang ini. Ini bendanya kira-kira T menarik W atau W menarik T? Ini bendanya pasti bergerak. Ini apa? Apakah T2 mengurangkan W3 atau W3 mengurangkan T23? Kalau tadi kan gini, T1 min W, karena bendanya bergerak ke sana. Nah, kalau yang ini gimana? W mengurang T23. Jadi bendanya bergeraknya ke sini ya. Ini W, ini T. Jadi ini W mengurangkan T23. Mengurangkan T23. Yang kita tanyakan, yang kita cari adalah T23. Min T23, ini MA dikurangkan MG. Kalau ini kita positif, kita kalikan semuanya dengan minus, ini jadi T23, ini MG. Min MA, benar nggak sih gini? Jadi ini minus, ini jadi plus, ini minus, jadi plus, ini plus jadi minus, ini minus jadi plus.
dikalikan minus 1 semuanya. Ini jadi plus, ini jadi minus, ini jadi plus. T23. Ini bisa dibikin gini aja lah ya. Oke. Bebannya itu M. 3, berapa? Balok 3 itu 2M. Sorry, ini jadi 2M. Gravitasinya 10, kecepatannya 0,5. Berapa itu? 9,5 dikalikan 2, 19. 19M. Benar nggak? Dicek coba. Ini jadi 19M. 9,5 dikalikan 2, 19M. Oke, jadi kita udah dapat semuanya. T ini udah. Sekarang kita tinggal menyelesaikan ini. Ini ada 3 vektor tadi. Ini vektor T23, T12, sama gaya gesek. Wah, ini ya, close aja dulu. Jangan cancel. Cancel. Mana discard? Ini sumber X. Ini T23, ini T12, ini gaya gesek. Kasih gitu. Oke, ini ya. Oke, ini. Berarti total gayanya, bendanya akan bergerak. Bergeraknya kemana? Ke sebelah sana atau ke sebelah situ? Yang mana? Ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan ya. Karena bebannya lebih berat. Lebih berat. Berarti T2, kalau saya bikin di sini. T23 dikurangkan yang ini. T12 dan F gesek. Sama dengan MA. Yang kita cari tadi apa? Pengen nyari apa? F gesek ya. Oke, jadi sisakan aja minus F gesek. Ini MA, ini T23, ini T12. Bikin positif. Jadi gimana ya? Ini aja lah ya. Ini M di benda 2 ya. Di benda 2. Di benda 2 itu masanya berapa? 2M. Balok. Hah? Kok balok 2? Ini apa ini? Balok 1 M. Balok 2 balok apa nih? M. Balok 3 2M. Nah, gimana sih ini soalnya? Jadi yang di 2 ini berapa beban? 2 ya? 2M. Padahal, oh iya sama ya. Ini M aja, ini 2M, ini 2M. Karena gedenya sama. Ini jadi minus 2M hanya setengah. T23 tadi berapa ya? T23 19M. T12 tadi T12 maksudnya 10,5M. Oke, ini udah bisa diselesaikan ya. Ini minus M, ini plus 19M dan 10,5M. Berapa itu kalau diselesaikan? Ini sama ini jadi 11,5 ditambahkan 19. Apa? Minus 11,5. Jadi 19M dikurangkan dengan 11,5M. Berapa ini? 7,5 enggak? Jawabannya 7,5M.
Apakah itu yang ditanyakan? Gaya gesek yang ditanyakan? Bukan kan, yang ditanyakan bukan gaya gesek, tapi koefisien gaya gesek. Jadi ternyata belum selesai. Karena kita mau mengekstrak nilai mu di sini, mu n. Wow, perjalanannya panjang. Kita mau mengekstrak nilai mu di sini. Kita udah dapat nilai gesek. Mu gesek itu sama dengan mu dikalikan n. Gaya geseknya 7,5 m. Ini mu, n-nya berapa? N-nya berapa? Kita nggak tahu n-nya berapa ya. Gaya normal tadi, seperti biasa, kita anggap dalam kondisi diam. Jadi ini kita selesaikan dulu lagi ternyata. Ini Fy sama dengan 0. Gaya normal itu adalah yang seperti ini. Ini gaya normal, ini berat. Jadi N dikurangkan W. W benda 2 ya. Sama dengan 0. Berarti N-nya adalah W. W dari 2 ini. Jadi ini massa dikalikan gravitasi, di mana massanya adalah 2M. Dan gravitasinya adalah 10. 20M. Ini 20M jadi. M sama M dicoret, maka nilai mu-nya adalah 7,5 dibagikan 20. Berapa ini? Berapa itu 7,5 dibagi 20? 0,37 Bang. 0,014 Pak. 0,375 ya. Inilah jawabannya. Yang ditanya tadi adalah mu dan nilai mu-nya adalah 0,375. Selesai. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Jadi perjalanannya cukup panjang ya. Meninjau kanan, kiri, tengah. Kemudian diselesaikan kiri dulu untuk mendapatkan nilai T, kanan dulu untuk mencari T23. Kemudian kita baru menyelesaikan ini tadi. Tengah, setelah dapat kiri, dapat tengah, kemudian dapat nilai tengah-tengahnya. Dapat nilai gaya gesek, baru kita bisa mencari nilai mu-nya. Wow, mantap soal seperti ini. Ada pertanyaan soal nomor 3? Paham semua? Tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Lanjut Pak. Nah, nomor 4 ini gampang. Ini diagram gayanya seperti ini. Ini ada W, ini ada benda. Yang ditanyakan adalah apa di sini? Berat A. Oh, ditanyakan W. Di sini ada gaya gesek pasti. Ada gaya yang menahan di sini kan? Ini ada gaya gesek pasti. Kemudian di sini ada nilai apa di sini? Ini nilai tegangan. Karena talinya menegang nanti di sini. Ada di sini, ada di sini, nanti dia menegang. Kemudian apa lagi? Balok B. Jadi diagram gayanya seperti ini. Ini ada gaya gesek, di sini ada berat, di sini ada nilai tegangan. Kemudian ini ada sudut. Sudut ini pasti 90 karena siku-siku kelihatannya di gambar. Kemudian sudut yang ini berapa? Ini gambarnya bentuk diagram gaya yang pakai sudut ya. Kalau udah pakai sudut kita bisa pakai aturan sinus. Nanti ini bisa diselesaikan dengan aturan sinus. Nggak usah pakai cara yang panjang-panjang tadi. Ini aturan sinus aja bisa. Karena ada sudut. Ada gaya. Pakai aturan sinus. Ini berapa derajat? Berapa ini?
30, Pak. Ya, 30 plus 30 plus berapa? Plus 90. 90. Ya, 90, Pak. ini ya. Yang ini tadi 90, yang ini 30 gitu ya. Jadi ini sudutnya adalah 120. 120. Ya ya, ini 120. Ini di sini berapa? 90, 120 di sini berapa? Satu lingkaran penuh itu sudutnya berapa derajat? 360 ya. Jadi ini 60. ini dan ini kalau dijumlahkan harus 360. Berarti di sini berapa? Ya, 360. Kalau gini dia 180. Kalau satu lingkaran penuh berarti 180 dan 180, 360. 150, Pak. Ya, 150. 150, Pak. ya 160. Oke. Dah, menggunakan aturan sinus berarti sudut yang di depannya dibagi dengan sudut seberangnya. Vektor yang di depannya dibagikan dengan vektor di seberangnya. Jadi gimana ini? T sama sin 90. Kemudian apa lagi? Gaya gesek ini. Ini F ini sama 120 dan W ini Wih, sama 150. yang ditanyakan di sini apa sih sebenarnya? Berat berarti yang ditanyakan adalah W ini. Oke. Apakah kita perlu pakai yang sin 90? Sin 90 itu 1 ya. Nilai tegangannya diketahui nggak? Enggak. Ya udah kita nggak usah pakai aja ya. Jadi kita pakai yang ini aja. Berarti W sama dengan F per sin 120, ini sin 150. Berapa nilai F-nya? W geseknya berapa? Berapa W geseknya? Ayo, berapa? Kita mencari gaya gesek untuk berapa? 711. Iya, dikalikan dengan jadi kita tinjau lagi ya. Kalau kita mencari gaya gesek selalu seperti ini. Gaya gesek itu rumusnya adalah mu n. Kita nggak dapat nilai n, berarti kita menyelesaikan n dulu. N dulu tadi itu berarti pakai gini dulu lagi. Ini ada W, ini ada WB, berarti ini WB, ini ada gaya normal. Berarti ini bendanya dikondisikan diam. Kalau cari gaya normal dia dalam kondisi diam ya. Nanti ini N dikurangkan Ya, WB. Berarti N-nya adalah massa dikalikan gravitasi. Berarti ini 711, 0. Baru kita masukkan ke sini. Berarti F-nya adalah mu dikalikan N. Sin 150, sin 120. Berapa ini mu N-nya? 7110 dikali 0,15. 0,25. 25 tuh. Ini baku sin 150 sama sin berapa nih? Sin 150. Berapa sin 150? Coba 0,5. 0,5 ya? Ya. 0,5 sin 120?
Sin 120 berapa? 0,866 ya. Oke, ini nggak muat, kita tuliskan ulang lagi aja. W sama dengan 7110 dikalikan 0,25, ini tadi berapa? 0,5, ini 0,866 alias setengah akar 3. Jadi diselesaikan, ini jadi 117 5 ya. Oh enggak, salah. Ini beratnya udah dikalikan massa ya. Ini kan berat. Udah dalam satuan Newton. Berarti ini beratnya nggak pakai 10 lagi. N-nya 710. Ini nggak pakai 10. Karena satuannya udah Newton. Newton ini koefisien, jadi ini 175. Ini 0,5 dibagi 0,866 berapa? Berapa itu? 0,5. 0,500 ya. 0,57. Ini dikalikan, nanti hasilnya adalah berapa? 6798 enggak? 6798. Berarti kalau kita mencari massanya aja, ini kan berat maksimum. Oh, berat maksimum. Berat itu sama kayak ini ya, dalam satuan Newton ya. Berarti udah. Ini mas satuannya Newton. Berat itu Newton. Inilah jawabannya. Kalau ditanya massa, berarti massa dikalikan gravitasi. 6,798 kg. Jawabannya yang ini tapi. Karena yang ditanyakan adalah berat, bukan massa ya. Gitu ya. Maaf Pak, Nah, kenapa? yang tadi Pak 711 itu dikali 0,25 itu. Ya. Ini adalah gaya gesek namanya. Ini gaya gesek. Ini adalah mu-nya, ini adalah n-nya. Mu kali n adalah gaya gesek. Karena ini kan gaya gesek ya. Yang ini gaya gesek. Bukannya 177,75 ya Pak? Ya. Ini kalau dikalikan jadi 177 ya, bukan 117. Coba dihitung. Iya Pak, 177,75. Iya Pak, 177,75. Salah ya. Dikalikan 0, berapa itu? Dikalikan 0,5 0,5. dibagi 0,866. Jadi berapa jawabannya? Seratus dua ya? Ini 102,48 atau ini 10 kilo. Ini nggak salah ya. Kita nggak ditanyakan massa, ditanyakan adalah berat. Jadi jawabannya adalah 102,48 Newton. Oke. Terima kasih telah diperbaiki. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada pertanyaan? Jadi kalau kita punya banyak sudut, bisa kita selesaikan langsung dengan aturan sinus. Maka sinusnya ada tiga persamaan. Kanan, tengah, kiri. Yang kita ambil cukup 2 aja, jangan semuanya. Kalau semuanya gimana kita mau menyelesaikannya? Jadi cukup 2 aja. Kemudian tinggal diselesaikan. Ini apa? F gesek, friction. Nggak bisa kita cari, maka kita balik dulu lagi ke hukum Newton. Hukum Newton pertama, untuk mencari nilai gaya normal. Nomor 5. Wow, nomor 5 kompleks ya. Nah ini nanti 78.
Ini sama kayak nomor 1, nomor 7 sama kayak nomor 2, nomor 8 juga sama kayak yang lain. Kita selesaikan nomor 2. Bendanya seperti ini. Jeleknya gambar. Kita meninjau gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada beban WB. Di sini ada nilai tegangan. Kemudian di sini juga ada, nah ini saya gambar sini aja ya. Ini ada tegangan. Di sini ada gaya gesek. Ada apa lagi? Ada gaya normal. Ada beban berat. Beratnya adalah berat Adanti. Inilah diagram gayanya. Saya campur aja dengan gambarnya. Harusnya jangan. Ini nilai tegangan. Ini nilai gaya gesek. Kecil aja. Ini nilai gaya normal. Ini W, A, dan C. Yang ditanyakan apa sih? Tentukanlah percepatan. Ditanyakan percepatannya berapa. Berarti ini nanti pakai hukum 2 Newton. Ini bergerak berarti. Kemudian ditanyakan apa lagi? Koefisien gaya kinetik. Berarti ini nanti nyari mu n. Berarti kita nanti nyari n dulu ya. Ini kita selesaikan yang ini dulu ya. Ini kita sampai jam berapa sih kuliah kita ini? 10.40 ya, 20 menit. Iya Pak, 10.40. Oke. Jadi kita selesai sampai nomor 5 aja, nanti selanjutnya bisa kalian coba sendiri. Ini sama kayak nomor 1, nomor 6, nomor 7 sama kayak nomor 2. Nomor 8 sama kayak yang vektor nih tadi, yang vektor ini tadi mirip yang ini. Jadi nanti bisa kalian coba kerjakan sendiri aja. Kalau minggu depan kalian bisa menjawabnya berarti bagus. Kalau nggak bisa minggu depan tanyakan aja. Ini selesaikan ini dulu ya. Mana sih gambarnya? Ini ada W, ada T. Ini nanti ada T. Yang ditanyakan adalah koefisien. Berarti nanti nyari yang ini, yang untuk gaya gesek. Karena ini nanti kalau diekstrak menjadi mu sama n, mu k sama n. Gaya G ini. Kondisinya apa ya? Oh, dalam kondisi diam dulu. Nanti tiba-tiba bergerak. Berarti kita memandang bendanya sebagai kondisi diam dulu. Dalam kondisi diam. Kondisi bergerak langsung aja ya. Kita mau mencari apa ini? Mencari percepatan. Oh nggak usah, langsung di dalam kondisi bergerak aja. Buang-buang tenaga gitu. Dalam kondisi bergerak. Dalam kondisi bergerak berarti ini Fm kali A. Kemudian ini apa? T menarik W atau W menarik T. Ini adalah apa?
T menarik W atau W menarik T? Ini W, B, menarik T ya. Ini kita untuk mencari nilai ini dulu. Cari A, nanti kita mencari nilainya. Pencet. Ini ada M, ini ada A. Yang ditanyakan adalah A ini nanti. Pindahkan dulu aja lah ke sini. A sama dengan ini MG, ini T. Lah nilai tegangannya belum diketahui. Berarti nggak bisa nanti ini. Kalau nilai tegangannya belum diketahui, maka kita menyelesaikan tegangan dulu. Minus T, MA, ini MG, T sama dengan MG, MA. M-nya berapa ya? M di B itu 22. Ini 10, percepatannya yang ditanyakan percepatannya. Jadi salah. Ini bebannya udah pakai Newton, jadi nggak perlu dikalikan 10 lagi. Ini udah sama gravitasi ya. Jadi ini 22. Sedangkan ini tanpa gravitasi berarti ini 2,2. Yang ditanyakan nanti adalah yang A. Nggak bisa karena kita harus menyelesaikan T dulu. T di sini sama T di sini berarti. Ini udah nyampe sini, masih kita belum dapat nilai A karena nilai tegangan belum diketahui. Maka kita menyelesaikan tegangan di sebelahnya. Ini tadi F. Ini kondisi kedua, sistem 2, ini sistem 1. Dimana tegangan menarik gaya gesek. Tegangan menarik gaya gesek. Ini M kali A. Tegangan sama dengan MA. Masanya berapa sih? Balok A 4,4. Berarti 4,4. Ini kan tadi masanya 44 Newton. Maka kalau itunya 4,4 kilo. 4,4 kilo dikalikan percepatan dikurangkan gaya gesek. Gaya geseknya berapa? Belum diketahui juga. Balik lagi berarti kita gaya gesek. N itu nanti pakai cara yang ini tadi lagi. Nanti mu-nya 0,15 atau 0,2. Dikalikan N. N-nya adalah W sebenarnya nanti. WA ya. Berapa ini? 0,15 sama 66. Jadi sama 44. Berarti 6,6 ini ya. Ini 6,6. 4,4A dikurang
6,6. Oke, jadi udah 2. Ini tadi tegangannya sama dengan 4,4A plus 6,6, sedangkan ini tadi tegangannya adalah 22 min 2,2A. Nanti kita akan mencari nilai A sama nilai A ini dengan menggabungkan T kanan kiri. T disumbu X sama T disumbu Y. 4,4A plus 6,6, 22, 2,2A. Yang A-nya digabungkan. Jadi pindah ke kanan jadi 6,6A. 22 dikurang 6,6, berapa itu? 15,4. Maka A sama dengan 2,3 meter per sekon. Selesai, inilah jawabannya. Yang ditanyakan apa? Percepatan aja kan? Maka inilah jawabannya. Baik, ada pertanyaan nomor 5. Jadi tadi kita pengen langsung kayak gini, ternyata nilai A-nya nggak bisa dicari karena nilai T-nya belum dapat. Maka kita menyelesaikan T di sebelah sini dulu, yaitu mendapatkan 4,4 min 6,6, maka baru diselesaikan kanan kirinya. Ada pertanyaan soal nomor 5? Tidak ada. Ini minus pindah jadi plus, sorry, jadi plus 4,4A plus 6,6, 4,4A plus 6,6. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita selesai sampai sini aja. 678 silakan coba sendiri karena sama aja kayak ini sama nomor 7 nomor 6 sama kayak nomor 6 sama kayak nomor 1 sama kayak nomor 2. Kita tolong ulangi penjelasan yang nomor 5. Oke, saya ulangi. Ini klik dulu. Nah, nomor 5, kita kan punya diagram seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah, saya biasanya nggak baca soal, langsung lihat pertanyaannya apa. Pertanyaannya adalah percepatan. Berarti percepatan itu ke sini ya, ke bawah, yang ada di benda ini. Iya, Pak. Maka kita pakai hukum kedua Newton dalam kondisi benda bergerak, di mana benda bergerak itu adalah F sama dengan M kali A. Kemudian gaya-gaya yang bekerja di sini adalah WB, maksudnya W benda B ini dikurangkan nilai tegangan. Nah, harusnya kita kan cuma pengen nyari A aja kan, karena soalnya mencari percepatan. Tapi setelah dicoba, ini WB-nya dibalik dulu menjadi MG. Ini MA, ini dipositifkan. Jadi ini min T jadi T aja. MA jadi minus MA, minus MG jadi MG. Ini dipositifkan. Nah, kita kan sebenarnya pengen nyari A, ternyata nilai tegangannya belum ada. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai A. Maka akhirnya kita justru mendapat nilai persamaan tegangan. Bukan mendapatkan nilai A, justru mendapatkan persamaan tegangan. Oke. Jadi kita menyimpan nilai tegangan di sini. Di sini, maksudnya di sini. Maka kita buntu, karena buntu kita pakai persamaan yang saling mengikat. Ini kan ini sama ini kan saling berhubungan kan, maka kita menggunakan yang disumbu X di sini. Dibuat juga dalam kondisi bergerak, di mana nilai tegangan ini kan arah sistemnya nanti ke bawah gini ya. Jadi ini kebalikannya, kalau ini tadi W dikurang T, ini maka T dikurangkan F kecil atau gaya gesek. Diselesaikan nanti dapat nilai 4,4A plus 6,6. Gaya geseknya tadi dicari pakai yang persamaan ini. Mu dikali gaya normal. Gaya normalnya dapat 44. 66 ini apa ini? Nggak kelihatan ini. Nah, coba dilihat aja. 0,15 dikalikan WA-nya tadi berapa? 44. Hasilnya 66. Jadi ini dapat persamaan nilai T. Ini persamaan nilai T juga.
T yang punya nilai A, ini juga T yang memiliki nilai A. Nah ini, nilai T di bidang sumbu X dan T di bidang sumbu Y. Saya bikinnya jadi TX sama TY, dan nilainya harusnya sama, karena mereka terhubung. Kalau mereka satu kesatuan terhubung seperti ini, harusnya nilai tegangan di sumbu X dan sumbu Y sama. Maka dibikin TX sama dengan TY. Disubstitusikan nilainya, maka akan mendapatkan persamaan 4,4A plus koefisien. Ini koefisien, ini persamaan yang ada A-nya. Kita kumpulkan semua A-nya, 4,4 dan min 2,2 jadi 6,6A. Ini jadi 15,4 dan didapatkanlah yang ditanyakan, nilai percepatan seperti itu. Kak Kan, ditanya Pak Wisnu. Oh, udah. Seperti itu ya. Jadi tadi kita stuck di sini. Mana tadi stuck di mana? Stuck di sini karena kita nggak mendapatkan apa yang kita mau cari, malah mendapatkan A sama T. Maka solusinya adalah kita menyelesaikan T-nya untuk mendapatkan nilai A. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak, cukup, terima kasih. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Nanti silakan dicoba 6, 7, dan 8. Harusnya gampang sih. Kalau kalian udah memahami konsep nomor 1 dan 2. Udah bisa 1, 2, harusnya udah bisa sampai ke 8. Ini kata kuncinya. Di sumbu X pasti ada tegangan, ada gaya gesek. Sumbu Y ada beban, berat, dan gaya normal. Sedangkan di sumbu X, Y ada gaya gesek. Oke, demikian pertemuan kita. Absen ya. Oke, 43 D. Mereka otomatis hadir. Tanggal berapa kemarin itu? 22 ya? Hari ini tanggal 26. Tinggal Loren Wiwin. Hadir Pak, hadir. Hadir, Pak. Hadir. Dewi Ningsi Fadila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Afrida Gusti Rifki. Hadir, Pak. Rifki hadir Pak. Hadir, Pak Gusti. Nasmi Johannes Muhammad. Hadir, Pak Nasmi. Hadir Pak Johannes Pak. Hadir Nasmi. Pak. Nasmi hadir, Pak. Muhammad HP-nya gak ngelak Pak, tapi hadir. Oke. Vicky Bagas Abram. Hadir Pak. Bagas hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Hadir Pak Abram Arifin. Ardela Heru Ria. Ardelia hadir, Pak. Ardela Heru Ada. Hadir Pak, hadir ya. Hadir, Pak. Ardelia hadir. Akbar Tasyana Fadila. Tasya hadir.
Fernando Alvin Roisna. Hadir Pak. Alvin hadir Pak. Hadir Pak. Bambang Tufel Robi. Hadir Pak. Tufel nggak ada. Robi hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Irfan Faiza Elkana. Hadir Pak. Hadir Pak. Sandi Muhammad Fadel. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Sandi nggak ada. Pak. Oka Roida Arye. Oka hadir Pak. Hadir Pak. Ari hadir Pak. Roida hadir Pak. Leli Marwahal Sylvia. Leli hadir Pak. Marwahal hadir Pak. Sylvia Kirana hadir Pak, cuma HP-nya masih nge-lag. Oke. Sylvie Dia Yesika. Silvi hadir Pak. Jessica hadir Pak. Dia ada? Nggak ada. Dia. Armida Rahel Suci. Armida hadir Pak. Hadir Pak. Ada. Sudah. Yang belum saya panggil, ada yang saya alfakan tadi siapa ya? Iya, tadi nggak ada ya. Oke. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Wabarakatuh. Makasih.